Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kristus tetap hadir sesudah Ia bangkit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau hidup dan tetap hadir di tengah kami. Buka hati dan pikiran kami melalui firman-Mu hari ini, agar kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 16 dan 18. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Perhatikan bahwa yang pertama kali berjumpa dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian adalah Maria Magdalena. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kaum pria, perjumpaan ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan Kristus, kaum wanita tidak lebih rendah daripada kaum pria. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kaum pria, perjumpaan ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan Kristus, kaum wanita tidak lebih rendah daripada kaum pria. Akan tetapi adalah berlebihan juga bila kita menyimpulkan bahwa Yesus Kristus lebih mementingkan wanita daripada pria. Bila Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, hal itu wajar karena Maria Magdalena adalah orang pertama yang berziarah ke kubur Kristus. Selain itu, sebagai wanita, Maria Magdalena sangat emosional. Ia menangis dan memerlukan penguatan karena ia kaget saat melihat kubur yang kosong. Sebenarnya Maria Magdalena menangis karena memikirkan dirinya sendiri. Ia merasa ditinggalkan. Kesedihan membuat matanya tertutup oleh air mata. Oleh karena itu, saat Kristus menampakkan diri kepadanya, dia tidak sadar. Bahkan dia mengira bahwa yang menyapa adalah penjaga taman. Maria dikuasai oleh prasangkanya sendiri, sehingga dia tidak bisa menyadari kehadiran Kristus. Maria harus menanggalkan prasangkanya supaya dia bisa mengenal Kristus secara benar. Yesus Kristus tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Untuk bisa mengenal Dia secara benar, kita harus menanggalkan semua prasangka kita, dan kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk menyimak apa yang Dia katakan. Sadarilah bahwa cara berpikir Kristus jauh melampaui cara berpikir kita. Seperti Maria yang tidak sadar bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu sedang berdiri di belakangnya dan menyapa dirinya, demikian pula kita mungkin tidak selalu menyadari penyertaan dan pertolongannya dalam hidup kita. Perlu kita sadari bahwa setelah kenaikannya ke surga, interaksi Yesus Kristus dengan kita itu bukanlah interaksi dengan kehadiran fisik yang terlihat. Agar bisa menyadari penyertaan dan pertolongannya dalam hidup kita, kita harus mengembangkan kepekaan rohani, khususnya melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Bila kita tidak menyediakan waktu untuk memperdalam relasi kita dengan Kristus, mata rohani kita akan amat sulit memahami penyertaan dan perlindungan Kristus atas diri kita. Dan yang terlihat jelas adalah masalah yang kita hadapi. Apakah Anda sering merasa tidak memiliki penolong yang bersedia hadir saat Anda menghadapi masalah dalam kehidupan Anda? Apakah Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang siap menebus dosa Anda? Apakah Anda meyakini bahwa Kristus selalu peduli terhadap diri Anda? Apakah Anda telah melatih kepekaan untuk menyadari penyertaan dan pertolongan Kristus dalam hidup Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah juru selamat yang hidup dan selalu peduli kepada kami. Ampuni kami jika sering merasa sendiri dan tidak peka terhadap penyertaan-Mu.
Ajarlah kami untuk semakin percaya bahwa Engkau selalu hadir dan menolong dalam setiap pergumulan kami. Latih hati kami untuk peka melihat karya-Mu dalam hidup kami dan mampukan kami bersandar penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.